Salam traders, apa kabar semuanya? Pastinya kabarnya baik dong. Ketemu lagi bersama saya Hadi Jumaidi di program BTN, Belajar Trading dari Nol. BTN ini merupakan program baru loh. Kami buat khusus untuk kamu para trader pemula. Di BTN episode kedua kali ini, saya akan mengulas mengenai moving average. Nah, buat kamu nih yang belum nonton episode sebelumnya, tonton dulu ya. Link ada di description box. Hari ini saya akan bahas moving average. Apa sih moving average itu? Lalu bagaimana fungsi dari indikator moving average? Serta gimana cara kita menggunakan moving average agar dapat profit? Yuk langsung aja simak ke laptop. Oke, kita langsung ya belajar mengenai moving average. Nah, yang pertama nih, pengenalan dulu ya tentang moving average. Moving average itu adalah indikator yang menghitung harga rata-rata dari suatu aset dalam periode waktu tertentu. Kemudian digambarkan dalam sebuah bentuk garis. Kalau misalnya nih kamu lihat di chart, ini ada garis berwarna biru dengan tulisan moving average 21. Itu artinya harga rata-rata yang terbentuk adalah 21 candlestick ke belakang. Nah, kalau kita lihat lagi nih, di sini tertulis time frame yang digunakan adalah time frame daily. Yang artinya kalau misalnya kita menggunakan time frame daily untuk menganalisa dengan moving average ini, artinya harga rata-rata yang terbentuk dalam time frame daily adalah 21 hari ke belakang. Nah, beda lagi nih kalau misalnya kamu ganti time frame-nya dari sebelumnya D1 berubah jadi H1. Kalau misalnya kamu gunakan H1, artinya harga rata-rata yang terbentuk adalah 21 jam sebelumnya. Begitu juga dengan time frame M1. Kalau misalnya kamu ganti M1 nih, harga atau garis moving average yang terbentuk adalah harga dari 21 candlestick ke belakang. Nah, di sini juga kita bisa menggabungkan beberapa moving average dalam satu chart trading untuk bantu analisa. Tapi kita nggak perlu banyak-banyak gabungin itu ya. Jadi coba untuk trader pemula gunakan satu moving average aja biar lebih gampang belajarnya dan juga prakteknya. Oke, kita sudah sama-sama tahu arti dari moving average. Sekarang kita akan lanjut cara memasang moving average. Tentunya kamu harus punya dan download dulu aplikasinya ya. Di Orbit Trade kita menggunakan aplikasi dan platform MetaTrader 5. Oke, kalau misalnya kamu udah install nih MetaTrader 5 di laptop kamu, langsung aja kita ikuti tutorialnya. Pertama kita pilih insert dulu, kemudian klik indikator, pilih trend, kemudian moving average. Nanti ketika kamu sudah pilih moving average akan muncul tampilan periode yang akan kamu gunakan. Periode ini bisa menggunakan periode 21, bisa periode 34, bisa periode 100, tapi kita nggak akan gunakan banyak-banyak periode ini. Kita akan buat lebih simpel. Jadi kita hanya menggunakan periode 21 yang tadi sudah saya jelaskan ya tentunya. Setelah memilih periode 21, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita harus tahu dulu nih, moving average ini memiliki fungsi apa. Yang pertama, fungsi dari moving average adalah mengetahui tren yang sudah terbentuk. Apakah trennya bullish ataukah trennya bearish. Kita bisa lihat secara seksama kalau misalnya harga ini harga ada di atas dari moving average, itu bisa kita asumsikan tren sedang bullish. Sedangkan kalau misalnya harga itu di bawah dari moving average, itu kita bisa asumsikan bahwa trennya adalah bearish. Dan fungsi yang kedua, kita juga bisa menggunakan moving average ini untuk menentukan support dan resisten area, di mana support resisten yang digunakan adalah dynamic support resistance. Yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Indri ya, jenis-jenis moving average di video yang sebelumnya. Jadi dengan moving average ini kita bisa tahu nih secara mudah supportnya di mana dan juga resistennya di mana. Dan fungsi yang ketiga dari moving average ini, kita bisa menentukan
di mana kita harus entry posisi, mau itu buy ataupun mau itu sell. Setelah kita mengetahui fungsi dari moving average, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu rules atau cara menggunakan moving average ini. Nah, rules yang pertama, kamu harus tahu dulu nih, tren yang terbentuk ini apakah sedang bullish ataukah sedang bearish. Kalau kita sudah mengetahui tren yang sedang bullish, jangan coba-coba counter trend ya. Jadi kalau misalnya trennya sudah bullish, kita siap-siap atau cari posisi untuk entry posisi buy. Gimana caranya? Konfirmasi yang kedua, kita bisa menggunakan moving average sebagai dynamic resistance ataupun dynamic support. Ketika harga itu naik dan kembali membentuk kepala cangkul. Jadi ketika harga itu naik, dia nggak akan naik terus lancar, tapi pastinya harga itu akan kembali ke area moving average dan membentuk kepala cangkul. Dan di saat membentuk kepala cangkul, di sanalah kita bisa siap-siap untuk ambil posisi. Rules yang ketiga, ketika dia sudah membentuk secondary atau kepala cangkul, kita bisa siap-siap nih cari entry posisi dengan sesuai arah trennya ya. Kalau misalnya tadi kita udah tahu nih trennya adalah bullish, kita bisa siap-siap nih entry buy di area secondary atau di kepala cangkul. Nanti kita akan praktek ya di belakang. Oke, ini saya sudah buatkan gambar. Jadi ketika kita sudah tahu trennya ini bullish, tahu bullishnya dari mana? Dia berbentuk higher low 2 kali ya. Jadi kalau misalnya sudah ada 2 higher low konfirmasi bullish, kita tunggu ya, tunggu sampai harga ini kembali ke area moving average. Contohnya ketika harga itu naik, dia turun mantul di area moving average 21, kita tunggu lagi dia naik, kembali lagi ke area moving average, dia terpantul dan kembali naik. Ini kita bisa langsung entry posisi buy. Targetnya di mana? Targetnya bisa menggunakan area resisten yang terbentuk sebelumnya, ataupun kita bisa juga menggunakan hitungan Fibonacci untuk mengukur target take profit yang kita akan buat. Stop lossnya di mana? Kita bisa buat stop loss di bawah swing dari candle yang sebelumnya. Ini bisa kita gunakan apabila tren yang terbentuk adalah bullish. Sedangkan kalau misalnya trennya bearish, gimana nih Pak Hadi? Sama halnya dengan bullish, tinggal kita cari konfirmasi. Ketika trennya bearish, kita buat dulu nih gambarnya, di mana badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul. Kita bisa entry di area kepala cangkul. Kalau misalnya bearish gimana Pak Hadi? Kita harus gambar dulu nih di mana badan cangkul dan di mana kepala cangkulnya. Kita bisa entry di area secondary atau di area kepala cangkulnya. Contohnya seperti ini nih ya. Kalau misalnya ini badan cangkul, dia kembali ke area moving average. Kita bisa entry di sini. Ini membentuk lagi nih kepala cangkul. Terus kembali lagi ke area secondary, kita bisa entry lagi sell. Jadi untuk moving average ini sangat mudah digunakan ketika harganya itu sudah jelas, trennya itu sudah jelas, dia turun membentuk kepala cangkul, dia kembali lagi ke secondary, itu kita langsung bisa sell. Oke, yang selanjutnya kita akan langsung praktek di real market ya. Kalau tadi kita cuma belajar dari gambar aja, sekarang kita akan lihat real marketnya seperti apa sih. Nah, sekarang kita udah sama-sama lihat tampilan MetaTrader 5, tapi belum sama sekali terpasang indikator. Saya akan coba mengulang gimana sih cara kita pasang indikatornya dan gimana cara penggunaannya. Langsung aja kita coba ya. Pertama, klik insert, kemudian indikator, kemudian pilih trend, dan di sini kita bisa pilih moving average. Periodenya kita bisa sesuaikan dengan contoh yang kita gambarkan adalah periode 21 dan warnanya adalah warna biru. Oke, di sini kita bisa pilih garis yang lebih tebal untuk membedakan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, harga saat ini sedang di atas dari moving average. Ya. Kita lihat, oke.
ulang. Insert indikator. Oke. Insert indikator trend moving average 21. Nah, sekarang kita lihat nih pergerakan harga yang terbentuk di time frame H1 adalah bullish. Kapan kita bisa entry? Kita bisa entry ketika harga itu membentuk badan cangkul, kepala cangkul. Nah, ketika dia membentuk secondary atau kepala cangkul di sini, ini kita bisa entry dengan stop loss di area bawah. Dengan take profit kita bisa mengukur dari Fibonacci swing. Nah, ketika marketnya bullish seperti ini, kita harus tunggu ya. Jangan ketika dia lagi running kita langsung masuk entry posisi. Kita harus tunggu sampai dia membentuk kepala cangkul dan badan cangkul. Nah, ketika marketnya bullish seperti ini, kita harus gambar dulu nih dan tentukan mana badan cangkul dan mana kepala cangkulnya. Oke, kita coba gambar ya. Ini adalah badan cangkul bullish. Ini adalah kepala cangkulnya. Nah, kalau misalnya sudah kebentuk kepala cangkul, kita boleh entry di sini. Tapi pada contoh ini kepala cangkulnya belum menyentuh dari moving average. Jadi kita harus sabar dulu. Dia membentuk badan cangkul kembali. Nanti dia akan kembali lagi untuk membentuk kepala cangkul. Dan apabila kepala cangkul yang bergerak menurun searah dengan garis moving average-nya, kita bisa siap-siap entry di area moving average untuk melakukan posisi buy. Target areanya di mana? Target areanya kita bisa mengukur Fibonacci dari kepala cangkul ke badan cangkulnya ini. Gitu. Nantikan BTN episode selanjutnya. Saya Hadi Jumaidi, kita akan kembali lagi di kesempatan lainnya. Tentunya pada channel yang sama. Buat kalian nih para trader Indonesia, sampai jumpa di next session. Bye!